Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mohon maaf ini ada sariawan jadi bicaranya kurang bisa lancar, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita hanya bisa bersua melalui suara, namun mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ilmu dan amal saleh kita yang akan membawa kebaikan serta keberkahan bagi kita semuanya. Hari ini hari Jumat Wage tanggal 3 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 September 2021. Insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Betulkah yang kita baca sekarang itu ya? Ya Ustaz, Betul Mas. Betul kan? kemarin terakhir karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin ini rukun iman ya Ustaz. Ya leres Ustaz. Baik, di buku seperti itu. Ya. Baik. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai mengulang kembali, menyampaikan kembali tentang rukun iman. Rukun iman sebagaimana kita ketahui ada 6 jumlahnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya huwa at-tasdiqul jazimu, pembenaran yang atau membenarkan secara mantap, wal iqrarul kamilu, dan pengakuan secara sempurna, wal i'tirafut tammu, penetapan secara sempurna pula, biwujudillahi jalla wa ala, akan
keberadaan Allah, zat yang maha agung lagi maha tinggi, wa bi rububiyyatihi, ay annahu khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu wa malikuhu wa mudabbiruhu, membenarkan dengan sempurna, mengakui secara sempurna pula akan rububiyah Allah, yaitu mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki dan mengatur segala sesuatu. Wa bi uluhiyyati, begitu pula membenarkan, mengakui dan menetapkan secara pasti dan sempurna akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ai istihqaqihi wahdahu al-ibadah. Pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, serta membenarkan secara pasti, mengakui dan menetapkan secara sempurna akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lagi maha sempurna. Maksudnya kita menetapkan secara sempurna bikulli sifatil kamali wa nu'util jalali wal asma'il husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat sempurna, sifat mulia, serta nama-nama yang maha indah. La syarika lahu fi syai'in min khasaisi. Tidak ada sekutu yang berkaitan dengan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi wal qiyamu bi muqtada hadzal iqrari ilman wa amalan. Ketika seseorang beriman kepada Allah tadi, hendaknya juga melakukan seluruh konsekuensi dari penetapan semua ini, pembenaran semua ini, ilman wa amalan, baik secara ilmiah maupun amaliyah. Artinya, itmi'nanul qalbi bidzalika itmi'nanan tura asaruhu fi sulukil abdi waltizami awamirih wajtinabi nawahi. Maknanya, ketika seseorang memberikan pembenaran yang pasti, pengakuan yang sempurna akan keberadaan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta melakukan seluruh konsekuensi dari itu semuanya, baik secara ilmiah maupun amaliyah. Maksudnya, hati ini merasa tenang, tentram, dan mantap. Dan akan tampak ketenangan, ketentraman, kemantapan, keyakinan yang ada di dalam hati itu dalam bentuk lahir yang terwujud dalam perilaku, amal, perbuatan keseharian seseorang. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Wal imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, meyakini dan membenarkan secara pasti, mengakui secara sempurna akan keberadaan dan wujud Allah dengan segala rinciannya tadi. Huwa asasul aqidatil islamiyyati wa lubbuha.
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan asas, merupakan inti dari akidah Islam. Jadi seluruh soalan yang berkaitan dengan akidah Islam ini, asas, fondasi, intinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ruknur rakin. Rukun iman yang pertama ini merupakan rukun yang paling utama, paling pertama, dan paling asas. Wa aslul usul. Fondasi yang paling pertama, paling kuat. Wa kullu arkanil aqidati. Sehingga seluruh rukun akidah ini, seluruh keimanan yang lain, rukun iman yang lain, mudhafatun ilaihi wa tabi'atun. Mengikuti rukun iman kepada Allah. Disandarkan atau bergantung pada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya beriman kepada yang lain kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin beriman kepada yang lain kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rukun iman yang 6 jumlahnya itu, yang paling pokok, paling utama, paling pertama, dan inti serta asasnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pula, yatadammanul imana biwihdaniyatih. Secara otomatis mengandung keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia mengakui kemahaesaan Allah, ketidakberbilangan Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah tidak berbilang. Itu mesti demikian. Begitu pula wastihqaqihi lil ibadah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung pemahaman bahwa hak ibadah itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh dan berhak diibadah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi. Begitu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengandung keimanan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, maha tinggi, dan maha indah. Wa amma wujuduhu wa rububiyyatuhu ta'ala fa akbarul haqa'iqi 'ala al-itlaq. Wa huwa min al-musallamati allati la syakka fiha al-battah. Adapun keimanan kita kepada wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hakikat yang paling besar secara mutlak. Ini keimanan akan wujud Allah ini asas. Gak mungkin seseorang beriman kepada sifat Allah kalau dia tidak beriman kepada wujud Allah, karena sifat itu akan mengikuti zat. Gak ada zat, ya gak ada sifat. Sifat itu ada kalau ada zatnya. Maka keimanan kepada wujud atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hakikat yang paling besar secara mutlak. Dan ini termasuk perkara yang secara otomatis diterima oleh fitrah kita. Yang mungkin bisa dimungkiri. Wa qad dalla 'alaihi al-fitratu salim. Keberadaan zat dan wujud Allah ini bisa diterima
oleh fitrah yang selamat, fitrah yang masih asli, yang murni, yang jujur. Wal aqlus salim, begitu pula bisa diterima oleh akal sehat. Wal hissu 'indal insan, begitu pula bisa diterima oleh rasa yang masih murni. Wasyar'ul munazzal, dan otomatis ya ditunjukkan oleh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan zat dan wujud Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh fitrah manusia yang masih murni, akal yang sehat, rasa yang masih asli, dan tentu ditunjukkan oleh adanya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya, baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minal imani billahi ta'ala, termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bi wahdaniyati, adalah keimanan akan kemahaesaan Allah. Wa uluhiyati, keimanan akan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Wa asma'ihi wa sifatihi, begitu pula keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna lagi maha indah, maha tinggi. Wa dzalika bil iqrari, dan itu diwujudkan dalam bentuk pengakuan adanya bi anwa'i at-tauhid as-salasah, dengan pengakuan keyakinan adanya macam-macam tauhid yang sudah dirinci oleh para ulama menjadi 3. Wa'tiqadiha, meyakininya, wal amali biha, melaksanakan konsekuensinya. Wa hadhil anwa'u hiya, yang dimaksud dengan macam-macam tauhid tersebut adalah tauhidu ar-rububiyyati, tauhid rububiyah, ini istilah yang digunakan oleh para ulama. Wa tauhidu al-uluhiyyati, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhidu al-asma'i was sifat, tauhid asma dan sifat. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan, memang tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan pembagian ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi tidak langsung membagi tauhid menjadi 3. Tetapi sesungguhnya hakikat substansinya ini ada dalam syariat agama kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah membagi rukun solat menjadi sekian, wajib solat menjadi sekian, sunnah solat jadi ini dan itu dan sekian. Tidak pernah membagi itu. Tapi substansi itu semuanya ada dalam praktek dan pengajaran solat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji misalnya, Nabi tidak pernah menyebutkan rukun haji ini, wajib haji, sunnah haji ini, tidak secara rinci begitu. Tapi semua substansi itu ada dalam praktik dan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini berkaitan dengan masalah keimanan, masalah akidah yang tersebut dalam Al-Quranul Karim, tersebut dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekian banyak.
Setelah dibaca secara keseluruhan oleh para ulama, maka mereka menyimpulkan ada 3 macam tauhid. Supaya mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Sebagaimana para ulama menyebutkan rukun salat, syarat salat, wajib salat, sunnah salat, adab salat begini, begini, begini. Jumlahnya sekian, sekian, sekian. Haji juga demikian, demikian, demikian. Wudu juga demikian, demikian, dan seterusnya. Itu setelah mereka membaca keseluruhan syariat yang ada, lalu mereka membuat rincian supaya mudah bagi kita untuk memahami. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, mana dalilnya? Mana sabda Nabi yang mengatakan tauhid itu ada 3 ini dan itu? Ya, ini merupakan hasil dari istiqra, bacaan secara menyeluruh terhadap syariat ini oleh para ulama. Dan ini bukan perkara yang dilarang, sebagaimana ini disiplin-disiplin ilmu. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ilmu tafsir. Nabi hanya menjelaskan. Baru setelah itulah ada kodifikasi masing-masing bidang keilmuan, lalu disusunlah ya kaidah-kaidah begini begitu. Itu dalam rangka untuk mempermudah memahami agama ini. Tidak ada ilmu usul fiqh, tidak ada ilmu fiqh. Yang ada ya agama lah begitu, syariat begitu. Begitu yang perlu disampaikan supaya kita paham. Ya. Baik. Yang pertama, 3 macam tauhid yang merupakan konsekuensi dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani adanya 3 macam tauhid. Sebagian ulama juga sebenarnya membagi menjadi 2, ada bahkan membagi menjadi 4. Itu hanya penamaan saja. Yang penting substansinya. Substansinya itu sama. Ya, substansinya sama. Jadi tidak ada masalah. Isinya tidak berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Ma'nahu artinya al-i'tiqadul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam. Ya, keyakinan yang mantap, penetapan dan pengakuan yang sempurna bi anna Allah Ta'ala wahdahu, bahwa hanya Allah saja satu-satunya zat Rabbu kulli syai', yang menjadi Rabb segala sesuatu, wa malikuhu, yang memiliki seluruh makhluk, wa khaliquhu, yang mencipta seluruh makhluk, wa raziquhu, dan yang memberi rezeki seluruh makhluk. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada selain Allah yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Wala nidda, tidak ada tandingan. Sekutu, ini yang diajak kerjasama sama Allah dalam urusan, tidak ada. Allah sendiri. Allah mencipta, memiliki, menguasai, memberi rezeki, mengatur seluruh makhluk, seluruh alam ini sendiri. Tidak ada yang sekutu baginya. Wala nidda, tidak ada yang menandinginya. Pesaing, oposisi, tidak ada. Wala sammiya lahu, dan tidak ada selain Allah yang setara dengannya. Hayyun la yamut, mengakui, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah itu apa? Ya, seperti ini. Meyakini dengan mantap, menetapkan dan mengakui secara sempurna tadi ya,
Seterusnya bahwa Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wa qayyumun la yanam. Allah itu maha berdiri sendiri dan selalu mengatur seluruh makhluknya. Tidak pernah tidur. Munazzahun anin naqsi. Mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersih. Jauh terhindar dari segala kekurangan. Sekecil apapun kekurangan itu. Tidak ada. Wal ajzi. Kelemahan. Tidak ada kelemahan sedikit pun. Wal aibi. Dan aib. Tidak ada aib sedikit pun. Allah maha suci dari segala kekurangan, kelemahan, dan aib. Badi'us samawati wal ard. Meyakini dengan mantap bahwa Allah lah zat yang mencipta seluruh langit dan bumi. Badi artinya mencipta tanpa ada contoh sebelum. Mudabbirul alam. Allah lah satu-satunya yang memelihara, mengatur, mengurus seluruh alam, seluruh makhluk. Umat manusia sampai hari ini belum bisa menjangkau seluruh permukaan bumi. Dan belum tahu sebenarnya sampai mana ini batasnya. Apalagi ruang angkasa. Apalagi ya, galaksi, macam-macam. Belum sampai tahu. Padahal itu baru di tataran langit tingkat pertama. Padahal langit ada 7 lapis. Yang itu jauhnya sama. Untuk lapis pertama saja umat manusia, boro-boro langit. Ya bumi aja belum ketemu. Begitu. Jadi kalau kita mau merenungkan betapa sempurna dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh semestinya umat manusia ini bisa beriman. Tapi begitulah Allah takdirkan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Selanjutnya, wal mutasarrifu fihi. Meyakini hanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengatur. Terserah Allah. Di alam ini terserah Allah. Wal qadiru alaih. Allah berkuasa. Allah mampu melakukan apa saja. Lahul hukmu. Hanya milik Allah. Hukum yang berlaku. Baik hukum kauniyah. Berlaku pada alam, di alam semesta ini. Maupun hukum syar'iyah. Syariat. Semuanya hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul amru kullu. Dan hanya milik Allah hak untuk memberi perintah. Perintah kepada seluruh makhluknya untuk begini begitu. Matahari selalu terbit dari timur, ya, tenggelam di barat. Begitu hak Allah. Tidak ada yang bisa mengutak-atik itu. Kecuali besok Allah takdirkan. Allah perintah matahari terbit dari barat. Sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Tapi sampai hari ini, Allah Ta'ala alam sudah berapa miliar tahun ini umur dunia. Kita tidak ada yang tahu. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabiyadihil khairu kullu. Hanya di tangan Allah lah segala kebaikan. Semua kebaikan. La radda li amri. Tidak ada satupun makhluk ini. Entah dia golongan malaikat, jin, manusia, hewan, bahkan benda-benda di alam semesta ini, makhluk-makhluk Allah yang sangat-sangat besar, bulan, bintang, matahari, macam-macam planet, atau apapun, atau siapapun makhluk Allah itu, la radda li amri. Gak ada yang bisa menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan matahari terbit dari timur pagi hari, ya sudah, begitu.
Siapa yang bisa menahan? Tidak ada. Kecuali dengan izin Allah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqqiba li hukmi. Enggak ada yang bisa memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menetapkan hukum ini dan itu. Masya'akan. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Meskipun seluruh umat manusia ini bersekongkol, bersatu padu, tidak akan bisa. Wa kullu man fis samawati wal ardi 'abdun lahu wa fi qabdati. Semua makhluk, seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang tinggal di bumi, adalah hamba, abdi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya berada di dalam genggamannya. Wa tahta qahrihi wa sultani. Semuanya berada di dalam kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu biqada'illahi wa qadarihi. Begitu pula beriman pada ketetapan dan takdir Allah. Wal iqraru bi'adlillahi ta'ala fi kulli ma yuqaddiru. Setelah mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala pun hendaknya mengimani dan mengakui bahwa seluruh ketetapan Allah itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adil, semuanya sesuai dengan hikmah dan keadilan. Begitu pula wa bi wahdaniyatihi fi dzatihi wa af'alihi. Beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik esa zatnya maupun esa perbuatan-perbuatan. Allah Maha Tunggal. Hanya Allah yang menciptakan. Zatnya tunggal. Perbuatan mencipta hanya Allah. Perbuatan memberi rezeki hanya Allah yang bisa. Begitulah keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa khulasatu, simpulannya, huwa, bahwa yang dimaksud tauhid rububiyah adalah meyakini tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alih. Simpulan dari tauhid rububiyah itu apa sih sebenarnya? Yaitu tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alih. Meyakini dengan pasti, menetapkan dan mengakui dengan sempurna bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa melakukan perbuatan mencipta, mengatur, memiliki, dan memberi rezeki seluruh alam semesta ini. Di perbuatan mencipta, memiliki, mengatur, memerintah, ya, menguasai dan seterusnya itu, mematikan, menghidupkan. Perbuatan semua ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi. Itu simpulan dari tauhid rububiyah. Tentu beda dengan pemahaman syirik. Pada zaman dahulu mungkin, juga pada zaman sekarang masih ada. Mengakui ada dewa ini yang bertindak, melakukan ini, dewa itu melakukan perbuatan itu, ya, atau dewi ini. Karena juga ada orang sebagian masih, supaya ini panennya panennya bagus, padinya oke, lalu meyakini ada dewi ini, dewi itu.
dia sembah dia. Atau ketika nelayan melaut supaya aman, supaya dapat ikan banyak, berilah ini tumbal buat penunggu laut misalnya. Itu berarti meyakini ada sekutu, ada selain Allah yang berhak mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Inilah keyakinan syirik. Kalau seperti ini berarti belum bertauhid. Begitu pula ketika ingin punya keturunan, datanglah ke gunung ini, gunung itu, minta kepada penunggunya supaya diberi keturunan misalnya. Berarti dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberi anak. Padahal melakukan itu semuanya hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun dalam pemahaman tauhid rububiyah. Rekan-rekan yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Wa qad qamat al-adillatu syar'iyyatu ala wujubil imani bi rububiyyatillahi ta'ala. Tentu banyak dalil di dalam syariat Islam ini yang menunjukkan kewajiban supaya beriman kepada rububiyah Allah, zat yang maha tinggi ini. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, maka wal Quranul Azimu mali'un bi dzikril adillati ala rububiyyatihi ta'ala. Silakan baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Penuh dengan dalil yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Coba baca, ya, atau dengarkan, lalu pahami artinya. Allah yang mencipta, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi rezeki, Allah yang begini, begitu, dan seterusnya. Itu berarti petunjuk bahwa hanya Allah yang melakukannya. Tidak ada selain Allah yang melakukan. Wala takadu suratun min suwarihi takhlu min dzikr. Bahkan hampir-hampir tidak ada satu surat pun kecuali menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Awil isyarati ilaih, atau minimal ada isyarat yang menunjukkan bahwa ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-asasu binisbati li anwa'i tauhidil ukhra. Tauhid ini merupakan asas atau dasar dari macam tauhid yang lain. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dan bahkan harus kita baca setiap hari, bahkan setiap hari minimal 17 kali karena menjadi rukun dalam salat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, segala sanjungan, puja-puji, lillahi, milik Allah, hak Allah, khusus untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Rabb seluruh alam. Rabb seluruh makhluk. Nah, Rabb itu apa? Zat yang mencipta, zat yang memiliki dan menguasai, zat yang memberi rezeki, mengatur, tadi semua penjelasan di atas. Melakukan perbuatan-perbuatan khusus. Itulah Ar-Rabb. Maka disebut Rabbul Alamin. Rabb seluruh makhluk. Rabb seluruh alam. Artinya yang menciptakan seluruh makhluk. Mengatur, menguasai, memiliki, menjaga, memelihara, memberi rezeki. Semua ini. Termasuk Allah memiliki nama dan sifat Al-Qayyum. Yang berdiri sendiri dan mengurus seluruh makhluknya. Itu dia makna dari rububiyah. Tauhid rububiyah. Artinya hanya Allah yang bisa
dan berhak melakukan itu semua. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, segala penciptaan dan urusan hanya menjadi haknya. Perhatikan di situ ada kalimat ala lahul khalqu wal amr. Lahunya ditaruh di depan. Itu salah satu makna struktur bahasa Arab yang dibalik seperti ini menunjukkan al-hasr, pengkhususan atau menunjukkan pembatasan hanya dalam bahasa kita. Maka artinya ingatlah, hanya hak Allah al-khalqu, mencipta, wal amru, dan memerintah. Berarti yang mencipta seluruh makhluk ini hanya Allah. Dari mana kita tahu? Ini dia. Dari bahasa Arab. Dalam Al-Quranul Karim. Ala lahul khalqu. Bukan ala al-khalqu wal amru lahu. Kalau seperti itu bisa jadi ada yang lain. Tapi kalau lahul khalqu wal amru, secara otomatis gak ada selain Allah yang bisa mencipta dan memerintah. Ini penting untuk kita paham. Jadi, tauhid rububiyah ini, para ulama menyebut istilah tauhid rububiyah ini gak main-main, gak asal gitu ya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Hanya kemudian dirinci supaya mudah dipahami. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Alam itu artinya makhluk. Selain Allah itu alam atau makhluk. Apapun dia, siapapun dia. Rabb tadi artinya apa? Mencipta, memiliki, memberi rezeki, mengatur, menguasai, dan semuanya. Itu makna Rabb. Dan itu dipahami oleh orang Arab saat itu, saat Al-Quran ini turun. Dipahami, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab saat itu. Adapun kita, bagi orang-orang yang memang bukan pengguna bahasa Arab dan merupakan bahasa asing bagi kita, tentu perlu penjelasan tadi. Adapun orang Arab yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mendengar ayat-ayat seperti, mereka sangat paham. Sangat paham. Karena itulah bahasa mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain disebutkan, huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'. Apa saja yang ada di muka bumi ini, semuanya. Di situ dengan kalimat khalaqa. Kalau tadi lahul khalqu wal amr, rabbul alamin. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah ar-razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Hanya Allah. Itu ada kalimat innallaha huwar razzaq. Secara struktur ini menunjukkan pembatasan. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Ar-Razzaq sebagai nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, termasuk Asmaul Husna, dan sekaligus mengandung sifat memberi rezeki. Namanya Ar-Razzaq dan sifatnya memberi rezeki. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Mana dalilnya? Ini salah satu. Oleh karena itu, kalau kita nanti belajar Asmaul Husna, itu mempelajari apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan kepada kita, apa artinya, lalu apa kandungan isinya, kemudian apa konsekuensi yang harus kita kerjakan. Misalnya kita tahu, oh ternyata salah satu nama Allah yang Maha Indah itu Ar-Razzaq. Nama.
Itu sebagai nama, ya. Sebagai nama. Dalam bahasa Arab al-alam. Nama ismun, ya. Isim alam, isim nama diri, ya, nama diri. Kemudian bukan sekedar nama, tapi secara otomatis mengandung sifat, yaitu Allah satu-satunya zat yang bisa memberi rezeki. Apa konsekuensinya setelah kita mengetahui nama Allah Ar-Razzaq dan mengandung sifat, ya, dalam makna tersebut, berarti hendaknya kita hanya meminta rezeki kepada Allah. Setelah kita yakin nama Allah Ar-Razzaq, setelah kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberi rezeki, secara otomatis konsekuensinya apa? Hanya kepada Allah lah kita meminta rezeki. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Mengapa? Karena kita tahu Ar-Razzaq itu nama Allah, sekaligus memiliki nama hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Aneh kalau kita minta rezeki kepada selain Allah. Berarti kita menyekutukan Allah dong. Kan begitu. Makanya tauhid rububiyah ini begitu maknanya. Tahu nggak Ar-Razzaq? Tahu. Apa itu? Nama Allah yang Maha Indah. Apa maknanya? Allah saja yang bisa memberi rezeki. Oh, kalau begitu kita bertauhid, artinya hanya mengesahkan Allah. Hanya kepada Allah kita meminta rezeki. Begitu namanya orang bertauhid. Ini penting untuk dipahami dan itu berlaku pada semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting banget nih dalam Al-Qur'anul Karim betapa banyak diperintah kita supaya bertauhid dan larangan kita dari perbuatan syirik. Dan inti agama ini sebenarnya tauhid itu. Ibadah itu intinya ya tauhid. Nah, kalau kita nggak paham ini bagaimana? Masya Allah, itu baru contoh satu nama. Belum yang lain. Maka semakin kita paham al-asma'ul husna dengan benar, maka pasti bisa semakin bertauhid. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dulu orang-orang yang masih kafir, orang-orang yang musyrik bahkan, mereka belum beriman, mereka masih berbuat syirik yang menjadi ya kebiasaan mereka seperti itu sehari-hari. Saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum," jika engkau tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang masih berbuat syirik itu, "Man khalaqas samawati wal ardh." Coba siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, sungguh mereka orang-orang kafir musyrik itu akan menjawab, Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Ini Al-Quran yang bicara. Ini ayat ini jelas. Tidak mungkin seorang muslim mengingkarinya. Oleh karena itulah, mohon diperhatikan baik-baik. Ternyata orang-orang kafir saat itu, pada zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik saat itu, mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dalam hal penciptaan, sekedar menciptakan langit dan bumi, ternyata orang-orang kafir musyrik itu mengakui Allah penciptanya. Mereka tidak meyakini yang menciptakan itu berhala, yang menciptakan itu malaikat, yang menciptakan itu wali, yang menciptakan itu nabi, yang menciptakan itu jin, yang menciptakan itu selain Allah. Tidak. Mereka yakin, mereka akui, meskipun mereka belum berislam. Meskipun mereka masih berbuat syirik, tapi mereka sudah mengakui apa? Bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Oleh karena itulah sebagian ulama menyatakan, dan memang begitulah kenyataannya, hakikatnya mereka sudah mengakui apa? Tauhid rububiyah. Ini jangan salah dipahami. Oh, masa orang kafir kok bertauhid? Ya, itu kan bagian dari tauhid. Karena tauhid ada 3. Kalau cuma sepertiganya ya belum dianggap bertauhid. Tapi hanya bagian dari tauhid itu mengakui Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Berarti mereka sudah mengakui. Meskipun mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja. Nah, ini kesalahan telak mereka di sini. Sehingga
mereka juga belum bisa disebut sebagai orang beriman. Meskipun sudah ada unsur pengakuan, itu sudah ada. Dan ini yang bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bantah, meskipun kita nggak ngerti zaman dahulu. Karena sebagian orang, oh mana mungkin itu orang kafir mengakui tauhid rububiyah. Ini aneh ini. Sudah aneh membagi tauhid menjadi 3. Orang bilang lagi orang kafir bertauhid, ini aneh, kata sebagian orang. Yang aneh itu Anda yang tidak paham Al-Quran. Kalimatnya jelas ini. Meskipun kita tidak tahu bahasa Arab, tahu terjemahannya aja kita bisa paham terjemahannya. Dan sungguh jika engkau, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Andaikan kita tidak baca Al-Quran-nya, kita hanya baca terjemahnya, logika, kita bisa memahami itu. Oh iya ya. Gitu jamaah. Jadi hendaknya kita memahami agama ini dengan jujur. Dengan jujur. Ya, objektif. Jadi manapun kebenaran itu datang, terima. Apalagi datang dari Al-Quranul Karim. Datang dari As-Salafus Salih. Nabi SAW, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, rahimahumullahu jami'an. Atau para alim ulama yang mengikuti pemahaman mereka. Maka ini adalah sesuatu yang sangat prinsip dan sangat-sangat penting. Barangkali dulu kita memahami, oh beda. Atau tidak sama, oh ternyata ini seperti ini. Kita mesti jujur. Kita mesti legowo, lapang dada untuk bisa memahami. Sebagaimana ya penjelasan Al-Quranul Karim. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat, kalaupun kita baca nggak selesai-selesai nanti. Ya, dari awal surat sampai akhir surat pun coba kita baca. Di awal surat Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Rabbil Alamin. Sudah ada penjelasan tentang Tauhid Rububiyah. Surat terakhir, surat apa? Surat apa Mas Doni? Mas Doni? Kemana Mas Doni? Surat An-Nas. Surat An-Nas isinya apa? Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Rabbun nas, ini tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhid rububiyah. Baru ilahin nas, ini tauhid uluhiyah. Masya Allah. Awal surat dalam Al-Quran sudah menyampaikan tentang tauhid rububiyah. Akhir surat dalam Al-Quran pun menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Nanti juga kalau kita bicara, awal surat juga berisi apa? Tauhid uluhiyah. Akhir surat juga tauhid uluhiyah. Ilahin nas, sembahan manusia. Kalau kita bicara tauhid asma wa sifat, awal surat Al-Fatihah isinya asma wa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Ar-Rabb, Al-Malik. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir surat pun sama. Surah An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya enggak? Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Subhanallah, Allahu akbar. Makanya kalau kita belajar pelan, kita baca Al-Quran, maka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, melafalkan huruf-huruf betul. Sekedar membaca, melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu sebuah ibadah yang sangat agung. Bernilai besar pahalanya. Satu huruf mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tetapi membaca yang sesungguhnya adalah memahami Al-Quranul Karim sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ini membaca. Yang sesungguhnya hakikat membaca adalah memahami secara benar. Lalu tujuannya apa? Untuk diamalkan. Karena Al-Quran memang untuk dibaca, dipahami dan diamalkan. Karena tujuan akhir dari Al-Quran ini adalah untuk diamalkan.
Prosesnya apa? Dibaca, dipahami secara benar, dan diamalkan. Tepat. Begitu. Demikian, ini berkaitan dengan masalah tauhid rububiyah. Ada beberapa lagi sebenarnya ayat, tapi kita lewati saja. Jam berapa, Mas Ardian? Jam 17, Ustadz. Oh iya. 17 Nggak kurang 1 sebanyak-banyak. menit. Oh iya. Oh, Baik. oke, Ustadz. Ya, mohon maaf ini memang sariawan di lidah, jadi kadang saya mau mengucapkan sesuatu agak Insyaallah. sedikit berat gitu ya, sambil nahan gitu, sehingga Safakallah, Ustadz. Masya Allah. tidak ada masalah. Cuman maksud saya mungkin kurang Nah, lancar, kurang jelas ya, mohon dimaafkan, mohon dimaklum. nah. Ya. Pembahasan berikutnya adalah tauhid uluhiyah. Jadi nanti ada tauhid asma wa sifat. Ini penting, Bang. Jujur banyak orang tidak paham dalam masalah ini. Ketika disampaikan pembahasan tauhid, ada orang, wah, jangan ada kajian tauhid, kajian memecah belah umat. Mohon maaf ini. Ini orang terlalu emosional dan menunjukkan kebodohannya itu terlalu gitu. Namanya juga tauhid. Tauhid itu kan secara bahasa wahada yuwahidu ay ja'alahu wahidan. Secara logika gampang saja. Tauhid itu adalah menyatukan. Tapi mereka sudah secara emosional. Wah, ada beberapa kajian tauhid dibubarkan oleh mereka. Katanya memecah belah umat. Loh, tauhid itu kan justru mengajak umat bersatu di atas pemahaman yang sama berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dipariskan kepada kita semuanya. Bukankah itu upaya untuk mempersatukan umat? Satu pandangan, satu pemahaman sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bersatu dalam pemahaman agama. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat adalah umat Islam, ya, umat beriman adalah umat Islam, umat beriman pada zaman. Karena mereka satu pemahaman dalam masalah-masalah prinsip, masalah-masalah agama seperti ini. Ya, dan ini sudah dimaklumi lah, sebagian itu ada. Karena orang sudah tidak suka dahulu ketika diajak kembali kepada pemahaman yang benar. Baik. Kalau kita bicara masalah tauhid rububiyah, barangkali hampir semua orang deh itu sepakat. Tidak ada masalah. Hatta mohon maaf mungkin pemahaman, ajaran, bahkan agama lain pun. Termasuk tadi kisah pada zaman dahulu ketika wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Atau orang kafir musyrik pun masih meyakini yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah. Tapi persoalan itu akan muncul ketika umat manusia diajak hanya beribadah kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya tugas paling utama seluruh nabi dan rasul. Apa? Mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah. Dan inilah yang diangkari oleh orang-orang kafir musyrik pada saat itu. Sehingga membuat mereka belum masuk Islam. Membuat mereka belum dianggap beriman. Membuat mereka masih diperangi oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Mengapa? Karena mereka masih mendua hati. Mereka masih bersekutu dalam beribadah kepada Allah. Meskipun mereka mengaku yang memberi rezeki, yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya itu Allah. Tapi mereka ternyata masih beribadah kepada selain Allah. Inilah persoalan yang sampai hari ini masih terjadi. Coba kalau tidak percaya. Hampir semua orang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, kata mereka. Yang menciptakan seluruh alam. Iya, mereka meyakini itu. Tapi dalam prakteknya, bukankah yang disembah macam-macam? Mungkin sebagian juga menyembah Allah, iya. Tapi ternyata juga masih menyembah yang lain. Dan itu real, jemaah. Itu ada sampai hari ini. Makanya dakwah. Da'watun nasi ila tauhidillah
itu tetap akan selalu ada. Mengapa? Karena itu inti dari agama. Selama agama Islam masih ada, ya otomatis. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Rukun Islam yang pertama, an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tauhid, syahadat tauhid. Dan itu hanya mengesahkan Allah. Baik dalam urusan rububiyah, urusan uluhiyah maupun asma wa sifat. Sehingga umat ini bisa bersatu, umat ini bisa mulia, sebagaimana dahulu pada zaman Nabi SAW umat bersatu, umat menjadi mulia, agama ditinggikan oleh Allah karena mereka bertauhid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesyirikan itu merajalela, termasuk pada zaman ini, masih banyak, jangan dikira tidak ada. Kalau tidak percaya silahkan. Mungkin ada sebagian orang masih berkeyakinan ini dan itu meskipun secara formal mereka seorang muslim. Mungkin rajin sholat, mungkin rajin ibadah. Tapi juga masih punya gembolan dalam bahasa Jawa. Ya, ada gembolan, punya raja-raja, punya ini dan itu, meyakini ini dan itu, beribadah kepada selain Allah. Maka begitu jamaah. Ini berkaitan dengan masalah tauhid rububiyah. Sebenarnya ketika kita menggunakan fitrah secara jujur, kita menggunakan akal kita juga secara jujur, kita gunakan rasa kita, olah rasa kita secara jujur, lalu ditambah informasi dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau kita jujur, meskipun itu mungkin tidak banyak, yakin kita akan sampai pada pemahaman, oh iya, yang menciptakan kita semua karena Allah. Diri kita, orang tua, anak, istri, suami, semua yang menciptakan kita ini Allah. Semua makhluk ini, yang gede sampai yang kecil, semua Allah. Yang mengatur, memiliki, memberi rezeki mereka, kita. Semua ini adalah Allah. Kalau kita sampai pada pemahaman ini, lalu kita merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita saja deh, kita saja. Oh iya ya. Coba, oksigen kita ini berapa harganya? Kemarin ketika ada kasus COVID, orang beli oksigen itu bisa jutaan, satu tabung. Semualah, ini baru satu hal saja. Belum makhluk-makhluk yang besar, yang lain semua alam semesta ini coba renungkan. Malam hari keluar, lihat bintang, lihat ini, lihat gunung, lihat apa macam-macam. Pergi ke pantai, macam-macam. Renungkan itu semuanya. Kalau kita menggunakan akal sehat, fitrah yang masih bersih, hati nurani, rasa tadi. Kemudian kita baca. Dan saya yakin kita pernah membaca Al-Quran. Bahkan kita membaca surat Al-Fatihah saja deh. Penutup. Ya, tutup kendang kalau orang Jawa bilang. Al-Fatihah sama An-Naswis. Baca itu, baca, kemudian baca terjemahannya. Jujur. Jujur saja. Dengan pemahaman seperti itu kita yakin. Oh iya ya. Kalau Allah yang mencipta kita, memberi kita hidup, memberi kita rezeki, memberi kita sehat, memberi segalanya, mengatur kita macam-macam semua ini, bahkan seluruh alam. Konsekuensi logisnya, iya ya, berarti hanya Allah yang pantas dan berhak diibadahi. Aneh kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, aneh. Oh, mereka juga sama-sama makhluk, mereka tidak bisa memberi kita makan. Tidak bisa memberi kita hidup, mengapa disembah? Kan begitu logika. Maka memahami tauhid rububiyah ini penting. Kalau kita jujur, semakin banyak pemahaman, pengetahuan akan rububiyah Allah yang kita terima dengan jujur, dengan objektif, dengan benar, yakinlah seseorang itu akan sampai kepada tauhid uluhiyah dengan catatan dia jujur. Namun semua itu memang bergantung pada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia sudah sering mendengar, sering membaca, sudah paham, sudah begini, mungkin macam-macam. Kalau Allah nggak kasih taufik dan hidayah, memang nggak akan pernah bisa.
Namun kalau kita bicara ini, kita bicara secara logis ya, sederhana saja. Logika sederhana. Mestinya demikian. Tapi memang begitulah. Allah berkehendak. Sekian banyak manusia itu memang kebanyakan mereka tersesat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menerima ini dengan jujur. Mengapa orang-orang kafir Quraisy saat itu menolak dengan keras? Pertentangannya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka paham maknanya, paham maksudnya, sehingga mereka apa? Konsekuensinya harus meninggalkan kedudukan mereka, meninggalkan keyakinan mereka, mungkin gengsi, mungkin malu, mungkin macam-macam, sehingga mereka masih lebih berat dunia daripada mengikuti ajaran yang sangat mulia. Begitu jemaah. Beda mungkin dengan sebagian umat manusia saat ini mungkin belum paham, maka perlu kita pahamkan. Yang belum tahu, maka perlu kita beritahu. Ya, yang keliru, perlu kita benarkan. Yang menyimpang, perlu kita luruskan supaya kembali kepada jalan yang benar. Akidah yang benar, tauhid yang benar, ya, ibadah yang benar. Dan semuanya kita berusaha. Saya, semuanya ini dalam rangka usaha. Untuk memahami agama ini secara benar, supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita betul-betul nanti ya tergolong orang-orang yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antaranya itu artinya apa? Selalu atau hampir setiap khotib pada hari Jumat menyampaikan ya, pesan takwa. Dan salah satu ayat yang sering dibaca atau hampir selalu dibaca adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya. Ingat, dengan sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap menjadi seorang muslim. Ingat, kalau seseorang akidahnya menyimpang, apakah dia diakui status keislamannya? Ya mungkin menurut pandangan kita diakui. Karena statusnya mungkin di KTP, di identitas muslim. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau keliru, berbahaya sekali. Makanya hadis yang keempat yang dalam Arba'in Nawawiyah itu, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi ada secara lahiriah orang itu lahiriahnya baik, mungkin juga Islam, beriman. Tapi kalau memang Allah kehendaki di akhir hayatnya dia ternyata menyimpang lalu melakukan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Di dalam hadis yang lain disebutkan fima yabdulin. Dia dianggap baik tadi menurut pandangan sesama manusia. Artinya bisa jadi akidahnya keliru meskipun amalan lahiriahnya sama. Hati-hati. Oleh karena masalah akidah ini, masalah keyakinan, keimanan, pemahaman ini penting sebelum yang lain-lain. Makanya kita lihat dalam rukun Islam. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji apa? 2 kali bersyahadah. Nah ini prinsip. Jadi ruknur rakin. Wal aslul usul. Ya. Jadi rukun, asas, pokok, pondasi yang paling utama, paling pokok yang menentukan pondasi-pondasi dan rukun-rukunnya. Begitu jamaah, mohon maaf ini karena waktunya sudah 17:04 ya ternyata di jam saya. Dan kalau kita baca tauhid uluhiyah mungkin nanggung malahan. Kita sudah sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai motivasi saja nanti silahkan didengar, silahkan dibaca, silahkan ditambah lagi penjelasan-penjelasan dari para ustadz, dari para ulama, dari ahli sunnati wal jamaah yang berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah yang konsisten, yang benar ini. Karena masalah akidah ini masalah prinsip yang tidak boleh salah, tidak boleh keliru, ya, tidak boleh beda. Masalah akidah ini seluruh sahabat, ya, dan seluruh umat Islam sejaman dahulu tidak boleh beda. Kata sekitar ada mazhab yang 4 itu misalnya, dalam urusan akidah mereka sepakat. Ya, yang beda-beda biasalah dalam masalah-masalah furu fikih. Ya,
ijtihadiyah, biasalah beda-beda. Itu biasa. Di dalam masalah prinsip, masalah akidah, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Dan ini ketat. Kalau beda, oh bisa berbahaya. Kalau hanya beda-beda, ya dikit-dikit lah masalah. Fikih itu ya umum lah, wajar lah. Tapi kalau masalah akidah, tidak boleh berbeda. Harus sama, harus benar. Karena memang hanya satu kebenaran itu. Tidak mendua dalam masalah-masalah seperti itu. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman yang benar, taufik, dan selalu istiqomah di atas akidah, di atas amal saleh, di atas ikhlas, di atas sunnah, sampai akhir kehidupan kita kelak masing-masing mendapatkan husnul khatimah. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakallahu khairan katsir untuk materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan hari ini, yaitu tentang tauhid ya. Tauhid rububiyah. Afwan ya, sayang sekali teman-teman karena sudah terlalu sore. Dan di sebagian daerah ini sudah menjelang maghrib ya, terutama di Indonesia Timur dan juga di Pulau Jawa bagian timur ya. Jadi untuk kali ini tidak ada tanya jawab ya, mohon maaf sekali. Insya Allah nanti di lain kesempatan pertanyaannya bisa disimpan dulu ya. Pertanyaannya disimpan dulu dan ditanyakan di kesempatan yang lain insya Allah. Ya, dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini, yaitu membahas intisari akidah Islam bersama Al-Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ. Sampai ketemu lagi Ustadz, insya Allah di Jumat yang kedua di bulan yang akan datang. Dan kita sudah membahas tentang Tauhid Rububiyah ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, Tauhid Uluhiyah ya. Dengan demikian berakhirlah sudah kajian kita. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.